kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Yang di atas Shalom. Ada suaranya, terpujilah nama Tuhan. Yang hari ini datang pada pagi hari di kebait Tuhan, penuh dengan ucapan syukur dan hati yang bersuka cita, bisa lambaikan tangannya tinggi. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Saya percaya kita semua yang hadir walaupun dengan berbagai macam keadaan, tapi ada tuntunan Tuhan, ada sukacita Tuhan, ada ucapan syukur bagi Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan kalau hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk kami berkumpul kembali Tuhan di dalam hadirat-Mu. Menaikkan ucapan syukur kami atas setiap penyertaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyatakan iman kami. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau mengingat setiap kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, berlindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tiada Tuhan seperti Engkau yang senantiasa menjadi penghibur, pelindung dan menara kekuatan bagi kami. Hari ini kami mau penuhi ibadah kami dengan ucapan syukur. Yang siap memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita serukan sama-sama. Amin. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kasih-Nya tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau tetap bertepuk tangan buat Tuhan kita. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namaku baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Katakan sekali lagi haleluya Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tangan kita yuk. Tanganku ku angkat padamu, Siap-siap melompat bagi Tuhan. rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
Amin. Saya persilahkan jemaat Tuhan duduk kembali. Terpujilah bagimu Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Yang kasih setianya tidak pernah habis Tuhan di dalam hidup kami. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah yang kudus, adalah panggilan kami Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Mampukan kami ya Roh Kudus pada hari ini untuk kami mengerti akan panggilan ini, agar kiranya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita serukan sama-sama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kau
pemahaman inilah ya Tuhan kami rindu Engkau lebih lagi menyatakan rancangan-Mu bagi kami, agar hidup kami tidak menjadi sia-sia, tapi sebaliknya memiliki nilai-nilai yang membanggakan Tuhan yang menciptakan kami. Roh Kudus, naungi kami sekalian dengan kuasa-Mu, dan biarlah pengurapan-Mu atas kami sekalian. Dan kami tahu hari ini adalah hari yang khusus di mana Tuhan akan menyatakan kehadiran-Mu, dan Engkau akan limpahkan berkat atas kami. Dan kami mendengarkan firman-Mu, dan kami siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Selama bulan ini kita akan sama-sama fokus dengan kerinduan Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini, yaitu tentang bagaimana kita bisa menjadi pengelola kehidupan kita dengan cara yang bijak, dengan cara yang tepat, dengan cara yang pas, sehingga hidup kita punya nilai-nilai yang berarti. Saya melihat tema-tema selama bulan ini tema-tema yang harusnya menantang kita, menyadarkan kita, dan mengarahkan kita, serta memberikan kemampuan kepada kita untuk mengelola kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul mental seorang pengelola. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Kayaknya sebagian besar kita tahu tentang kisah Yusuf ya. Namun saya ingin kita baca satu pernyataan dari ayat-ayat firman Tuhan mengenai tentang talenta. Kita bacakan 2 ayat saja di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat 29 dan 30. Ya, Matius pasal 25 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan dengan versi firman Allah yang hidup ya, jadi beda dengan tampilan yang di belakang mungkin ya. Matius pasal 25 ayat 29 dan 30. Ayat ini berkata, karena orang yang memanfaatkan apa yang diserahkan kepadanya akan diserahi lebih banyak lagi. Sehingga ia akan berkelimpahan. Tetapi dari orang yang tidak setia, tanggung jawab yang sedikit yang ada padanya akan diambil. Lemparkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangisan dan kertak gigi. Ya. Ayat ini akan lebih mempermudah sebetulnya ya untuk kita memahami tentang kehidupan ini dan tentang kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, banyak orang ingin berusaha menjadikan hidupnya itu punya nilai, punya arti, memberikan dampak. Tapi sering kali menjadi gagal karena apa? Tidak didukung dengan mental yang cukup. Tidak didukung dengan mental yang pas. Sehingga yang mestinya maksimal tidak maksimal. Istri kepada suami tidak akan pernah maksimal kalau mental istrinya itu adalah mental yang lemah. Begitu juga suami. Dia tidak akan pernah bisa maksimal menjadi suami kalau mentalnya sebagai suami itu tidak cukup. Begitu juga orang tua terhadap anak. Berapa banyak orang tua yang mengecewakan anak. Dan hari-hari ini saya dengar ya di kalangan gereja saja itu masih banyak anak-anak yang stres karena sikap orang tua Kristennya itu. Nggak berani ngomong sama papanya.
Dan dia nggak suka cita kalau ngeliat papanya berbicara kepada ibunya dengan bahasa yang kasar, sikap yang gak semestinya. Sebaliknya, ibunya gak bertanggung jawab terhadap keluarga, terlalu sibuk, gak ada waktu buat dia. Nah, saya lihat kondisi ini ternyata masih banyak yang dipelihara dalam kehidupan hari-hari. Karena apa? Disebabkan mental. Dari keluarga-keluarga orang percaya ini tidak mampu menjadi pengelola di dalam kehidupan keluarga itu sendiri. GBI punya departemen tentang keluarga. Kenapa GBI menganggap penting membangun sebuah departemen itu? Karena ternyata di lingkungan GBI sendiri banyak masalah keluarga yang tidak tertangani dengan baik karena apa? Mental. Dari anggota-anggota keluarga yang tidak kuat menghadapi angin, badai, cobaan di dalam keluarga. Yang menarik lagi, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Ini kalau di YouTube pasti saya berharap orang-orang BPP dengar ini juga. Dulu ada yang namanya PAHAT, Persekutuan Anak-anak Hamba Tuhan. Dan saya dengar-dengar ternyata itu dibangun karena apa? Banyak anak-anak hamba Tuhan yang gak terima bapaknya, ibunya menjadi hamba Tuhan. Mereka minder karena kan kalau jadi anak hamba Tuhan itu kan ada aturan seperti kita hidup di masa Taurat gitu ya. Nggak boleh pakai rok mini, ya toh. Nggak boleh pakai anting 3, nggak boleh pakai anting di hidung kan, apalagi tatoan. Ya, nggak boleh tuh. Kadang-kadang kalau HP-nya kemahalan langsung diomongin toh. Anak hamba Tuhan HP-nya mahal. Ih, duniawi banget sih. Ya. Pakai rok kepanjangan dia bilang kampungan. Rok kependek dan dia bilang apa? Enggak punya etika. Karena ini pengalaman banyak dialami oleh anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak hamba Tuhan akhirnya bikin persekutuan itu untuk menjelaskan. Ini artinya apa? Artinya bahwa sebagai orang percaya kita harus perhatikan tentang mental kita. Minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwa kita ini pengelola, kita bukan pemilik. Itu artinya apa? Kita harus punya mental yang benar sebagai pengelola. Kita harus menempatkan diri dengan cara yang benar, di posisi yang benar. Karena kita bukan pemilik, kita pengelola. Nah, saya lihat bicara soal mental, ini tidak lepas berbicara tentang psikologi. Berbicara tentang kondisi hati. Bicara soal karakter. Menurut para ahli dikatakan bahwa mental ialah hal-hal yang berkaitan dengan psikologi atau kejiwaan yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Dan gak gampang rubah mental seseorang karena itu asalnya dari kejiwaan kita. Nah, jiwa itu dipengaruhi oleh kondisi hati. Saya berharap kepada kita sekalian jangan merasa tabu ketika kita tahu tetangga kita, orang Kristen bahkan pelayan Tuhan stres. Jangan merasa bingung dengan hal itu karena apa? Hidup ini adalah perjuangan. Ketika kita salah bersikap dalam perjuangan hidup kita, itu akan mengganggu kejiwaan kita, mental kita. Dan itu akan membentuk pola hidup kita. Dan membentuk yang namanya perilaku kita. Ada orang yang kalau lagi susah, dia cari tempat makan. Ada orang yang lagi susah, dia suka jalan-jalan di mall. Saya suka dengan kata jalan-jalan di mall, artinya dia tidak perlu belanja toh. Iya kan?
Apalagi sekarang panas begini, polusi tinggi, di mall paling aman. Tapi dengan syarat jalan-jalan aja. Yang jadi bahaya kan ketika dia punya masalah, kalau stres jalan-jalan di mall, belanja. Itu. Bapak-bapak ini paling senang dengan kata-kata ini. Tapi ternyata bukan ibu-ibu aja yang suka belanja ya. Kalau nggak salah saya pernah sampaikan di sini juga, ternyata keluhan saya dengan keluhan banyak laki-laki sama. Kalau udah ke mall atau ke pasar itu, kita mesti siap bawa kursi. Supaya apa? Karena ibu-ibu itu kalau udah jalan belanja, dia lupa kalau suaminya ada di belakang. Dia sibuk cari barang itu, dia bisa lupa dunia ini sedang berputar loh. Dan herannya ibu-ibu tuh selalu sehat kalau sudah jalan-jalan begitu. Nah suami ini menggeh-menggeh kan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang kalau menghadapi masalah tentang tugas pengelolaan kita. Itu sekali kadang-kadang dengan cara berdiam diri di rumah. Tutup pintu kamar, enggak mau makan. Ada lagi yang bergaul tetap sama orang, tapi bibirnya maju. Jutek banget. Ditanya dengan nada la rendah, dijawab dengan la tinggi. Dan saya lihat ini dalam kehidupan pekerjaan ini biasanya bos-bos tuh. Dengan rendah hati para pegawai, selamat pagi Bu. Nah kalau bosnya lagi jutek, bilang pagi. Udah tau pagi bilang pagi lagi. Saudara. Itu salah satu bentuk keseharian orang-orang yang gagal di dalam mengelola kehidupan. Sehingga hidupnya tidak punya nilai karena masalah mental. Ya. Jadi kita harus perhatikan tentang kekuatan mental kita. Kesehatan mental itu sebetulnya bisa kita lihat dalam bagaimana pada saat kita berhadapan dengan masalah-masalah kita. Kita akan belajar dari Yusuf soal itu. Tapi sebelumnya saya mencoba membagi tentang mental banyak orang termasuk anak-anak Tuhan ya. Ternyata ada dua macam mental dari diri manusia. Yang pertama, mental yang mental. Mental itu menyangkut masalah kejiwaan. Kalau mental itu artinya keluar, meninggalkan. Ciri pertama ini banyak dihidupi oleh anak-anak Tuhan juga. Kalau ada masalah dia pergi, gak selesaikan masalah. Ada masalah di keluarga gak pulang-pulang. Masalah sama suami gak diselesaikan, mental dia. Banyak orang yang punya mental yang mental. Ini kadang-kadang tekanan beda aja udah beda tuh. Rujak bebek sama rujak bebek. Yang benar mana tuh? Dua-duanya benar. Ya. Nah tapi ada yang kedua, mental yang mantul. Mantul ini bahasa gaul ya. Ini merupakan singkatan. Mantul itu artinya mantap betul. Nah saya lihat banyak anak-anak Tuhan masih dalam level yang mental. Gampang terlempar oleh karena kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan. Tersinggung sedikit enggak ke gereja, tersinggung sedikit enggak mau makan, tersinggung sedikit enggak mau bikin kopi, tersinggung sedikit enggak pergi ke kantor, tersinggung sedikit dia enggak peduli dengan tugas-tugas pekerjaan. Ini mental yang mental. Mental yang seperti ini nggak akan pernah bisa menunaikan tugasnya sebagai pengelola hidup dengan maksimal. Kita harus sampai ke level mental yang mantul, mantap betul, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Dompet boleh nggak ada isinya, tapi kan mulut masih ada toh. Itu artinya kita masih bisa makan. Untuk makan apakah kita perlu duit? Enggak perlu duit.
untuk makan. Orang makanan udah ada, ngapain pakai duit? Kadang-kadang ya, orang melihat dompet tinggal 300.000 aja, itu dunia kayak mau kiamatnya besok jam 3 pagi. Padahal masih ada 300. Ini mental-mental yang begini nggak akan bisa mengelola hidup dengan baik. Ya. Kita harus punya mental yang kuat, mental yang mantap, mental yang keren. Itu akan membuat kita bisa mengelola kehidupan kita. Seminim apapun yang kita miliki, kita bisa kelola dengan baik. Hidup ini tidak selalu dalam kondisi yang aman. Apalagi sekarang, di mana-mana ada kejahatan. Kemungkinan kita akan menerima akibat kejahatan. Itu besar sekali, apalagi kota-kota besar seperti ini. Kalau kita jalan di jalan raya aja sekarang makin serem ya. Saya dulu seorang yang tidak lepas motor, kemanapun saya naik motor. Touring segala macam, saya kemana. Naik motor itu jarang saya pakai rem, kecuali tikungan. Kenapa? Suka ngebut. Tapi sekarang saya suruh bawa motor gak berani. Kenapa? Saya lihat caranya orang bermotor sekarang ini aneh. Pokoknya nggak bisa lihat masuk, maksudnya bisa masuk stang aja dia masuk. Dia gak peduli dengan orang lain. Bahaya tuh ada di mana-mana. Nah kalau kita enggak punya mental yang kuat, saya percaya kita nggak akan bisa, dan kita tidak akan tertarik keluar rumah. Bisnis takut gagal, sekolah takut nggak lulus, pacaran takut nggak cocok, mau kawin takut cerai. Saudara, ketakutan seperti ini disebabkan oleh karena mental yang suka mental. Satu kali saya dihadapkan dengan seorang gadis. Dia sudah menikah 2 tahun, tapi belum punya keturunan. Saya merasa terbeban untuk berdoa buat dia. Begitu saya tanya, apa yang saya mesti doakan buat kamu? Doakan om ya, kalau sebisa saya enggak punya anak. Loh, saya kaget. Saya datang dengan air mata yang bercucuran, dijawab begitu langsung masuk tuh air mata. Jadi dia bilang saya nggak punya anak sebab anak tuh ngerepotin om. Saya nggak bisa bebas, saya nggak bisa main lagi sama kawan-kawan. Saya nggak bisa nongkrong lagi sama kawan-kawan. Ya. Udah gitu kalau saya punya anak nanti terus bagaimana? Ada biaya lagi, saya mesti sekolahin lagi. Nanti kalau di remaja saya mesti awasin lagi, capek om. Ini mental yang model kayak begini nih. Yang menghancurkan tugas manusia sebagai pengelola. Nah sekarang kita mau belajar dari Yusuf ya. Apa aja yang dimiliki oleh Yusuf sehingga Yusuf itu bisa kita jadikan contoh. Sebagai seseorang yang memiliki mental, ya seorang pengelola yang berhasil. Yang pertama, Yusuf itu seorang pribadi yang berani menerima tanggung jawab. Berani menerima tanggung jawab. Banyak orang sekarang cuma berani terima dampak yang baik, sesuatu yang baik, tapi tidak pernah diawali berani bertanggung jawab. Anak-anak muda, saya mau pesan ya, kalau mau jadi orang hebat, engkau harus uji dulu selevel apa keberanianmu untuk menerima tanggung jawab. Sebelum itu kamu miliki, sebelum itu kamu capai, kamu tidak akan pernah menjadi orang hebat. Orang hebat itu diukur sejauh mana dia bisa terima tanggung jawab. Yusuf adalah orang yang berani menerima tanggung jawab. Pada saat dia menjadi gembala domba, dia menerima tugas itu dari orang tuanya Yakub dengan tanpa bantahan. Memang tidak begitu dipaparkan dalam Alkitab, tapi dalam Kejadian 37 ayat yang kedua itu dijelaskan di sana bahwa umur 17 tahun
dia menerima tugas itu dan dia tetap menjadi gembala. Enggak ada perbantahan di sana. Pada saat di mana Yusuf ini hidup, dia adalah seorang yang hidup di sebuah bangsa yang tidak punya tanah air. Jadi menderita sekali. Masih menjadi keluarga besar dari Yakub yang terus tanpa arah. Apalagi Yakub punya masalah dengan kakaknya yang bernama Esau. Jadi mereka membawa keluarga yang besar itu kemana-mana. Enggak ada tempat berpijak, enggak ada tanah yang mereka miliki. Dan mereka menggembalakan domba. Dan Yusuf terima tugas itu. Ya. Saya tidak bacakan semua ayat ya. Kemudian pada saat dia menjadi pekerja di rumah Potifar setelah dia dijual oleh kakak-kakaknya, ya, oleh orang-orang para pelancong, ya, para musafir, Alkitab katakan kepada orang kafir. Ya. Kemudian dia dibeli oleh Potifar ini, salah satu pejabat di Mesir. Kemudian dia dipekerjakan di sana, Yusuf ini. Dan dia terima tanggung jawab semua. Di dalam Kejadian 39 ayat 5 dan 6 dikatakan semua pekerjaan dipercayakan sama dia. Jadi Potifar itu cuma menikmati aja. Bahkan Potifar tidak diperbolehkan untuk menyentuh semua pekerjaan di rumah. Itu menjadi tanggung jawab daripada Yusuf. Kemudian pada saat dia menjadi pelayan juru minuman. Pada saat dia ditahanan ya. Kemudian juru minum dan juru roti dari Firaun dimasukkan ke tahanan yang sama, ke ruangan yang sama. Karena mereka mengecewakan raja. Berarti Yusuf lebih dulu ya ditahannya. Di dalam Kejadian 40 ayat 3 dan 4 di situ dikatakan Yusuf menerima tanggung jawab di tahanan itu. Dan itu diberikan oleh raja. Untuk melayani juru minum dan juru roti itu. Dan dia terima itu. Dan dia tolak itu. Padahal dia tahanan. Yang dia layani ada juga tahanan. Dan dia terima itu. Kemudian yang terakhir pada saat dia menjadi penguasa Mesir. Kejadian 41, 39 sampai dengan 40 menyatakan dia menerima tanggung jawab dari Firaun pada saat itu untuk menciptakan pengembangan kebutuhan makan, kebutuhan pokok yang pada saat itu Yusuf tahu akan terjadi masa kelaparan. Dan dia terima tanggung jawab ini. Dari mulai tanggung jawab sebagai gembala domba, sampai tanggung jawab untuk memelihara sebuah bangsa. Dia terima itu. Semua dimulai dari kecil. Jadi kepada kita sekalian, khususnya generasi muda di tempat ini, jangan anggap remeh ketika seseorang memberikan tanggung jawab yang kecil. Baik itu orang tua kita, pemimpin kita, atau orang-orang yang punya otoritas dalam kehidupan kita. Termasuk di dalam gereja. Jangan anggap remeh. Karena ketika engkau tidak berhasil dari yang kecil, engkau tidak akan pernah berhasil untuk menerima yang besar. Ya. Berani menerima tanggung jawab. Itu bukti bahwa kita ini punya mental yang kuat sebagai pengelola. Akibatnya apa? Keberhasilan, kesuksesan akan kita nikmati. Ingat, di dalam Matius 25 ayat 18 dikatakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi. Ini mentalnya mental ya. Dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Enggak punya tanggung jawab sama sekali.
Jadi anak-anak remaja kalau mungkin masih ada mama yang suruh engkau nyapu setiap pagi, buktikan. Karena ketika engkau mengerjakan itu, engkau sedang menyatakan tentang mental seorang pejuang. Mental yang kuat. Ya. Nyapu aja gak mau, bagaimana mau diserahkan toko. Yang kecil aja berantakan, bagaimana mau kasih yang besar. Hancur semua. Jadi ketika seseorang yang ada di atas kita yang punya otoritas hidup kita memberikan sesuatu tanggung jawab, terima dengan baik dan lakukan itu dengan maksimal. Ya. Dan saya ingat satu ayat berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kenapa banyak orang Kristen kok susah sekali mendapatkan jawaban? Ya memang ada orang-orang yang memberikan penjelasan, mungkin belum waktunya Tuhan. Tapi banyak yang saya lihat kasusnya bukan karena belum waktunya Tuhan. Ini karena belum siap. Karena apa? Masalah tanggung jawab. Sakit minta disembuhkan. Tapi ketika Tuhan pertanyakan itu dalam hati sanubarinya, dalam pikiran dan perasaannya. Ternyata banyak anak-anak Tuhan gak bisa menjawab dengan betul. Contohnya, kalau kamu sembuh, kamu bikin apa? Masuk rumah sakit, selang di mana-mana, nangis-nangis minta didoakan supaya sembuh. Pendeta tanya, kalau sembuh mau apa? Ya Pak Budi, kalau saya sembuh kan saya bisa jalan-jalan lagi. Dia merasa bahwa hidup itu untuk cuma jalan-jalan. Enggak bernilai sama sekali. Enggak ada tanggung jawab tentang panggilannya. Akhirnya saya harus mengutip satu ayat tentang tanggung jawab ya, kehidupan kita ini. Lukas 3 ayat 9. Lukas 3 ayat 9. Kita harus paham ini, baik yang muda-muda apalagi yang tua-tua ya. Dengarkan kebenaran ini. Lukas 3 ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang. Dan dibuang ke dalam api. Itu artinya apa? Kalau hidup kita nggak menghasilkan apa-apa, Tuhan nggak akan biarkan kita terus hidup. Percuma. Jadi kalau kita masih diberikan hidup sampai saat ini, yuk kita berbuah. Pegang tanggung jawab itu. Terima tanggung jawab itu. Jangan lari dari tanggung jawab. Ketika engkau ada di keluarga dan engkau adalah pelayan Tuhan, harus menjadi pelayan bukan cuma di gereja. Di rumah juga, karena tanggung jawab pelayanan kita bukan cuma di gereja. Di tempat usaha kita, di tempat pendidikan kita, tempat pekerjaan kita, kepada siapapun kita bergaul, maka label pelayan kita harus kita fungsikan dimanapun kita ada. Ini artinya orang yang bertanggung jawab. Ibu-ibu jangan cuma murah senyum di gereja sama jemaat. Ramah betul. Dia punya bibir kayaknya lentur gitu, kiri kanan lebar. Terus tapi kalau di rumah ampun kucing aja takut. Bapak-bapak juga jangan punya suara ngebas kalau di gereja aja. Berwibawa. Begitu di rumah suaranya cempreng. Aduh. Yuk terima tanggung jawab. Ya. Karena dengan menerima tanggung jawab, kita akan membuktikan tentang mental kita sebagai seorang pengelola. Amin. Haleluya.
Colek kiri kanannya. Kalau lagi duduk di gereja dengar firman, tanggung jawabnya apa? Bukan tidur toh. Tanggung jawabnya apa? Dengerin firman supaya kita paham. Nah yang di sebelahnya harus bertanggung jawab juga. Kalau sebelah kiri sudah miring-miring, colek supaya dia tetap tegak lagi. Haleluya. Jangan sudah dia doa syafaat. Ya, kita diemin aja. Kita nggak bertanggung jawab tuh. Ya, karena kita harus kelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua, Yusuf itu memiliki keberanian untuk berkomitmen. Jadi mental pengelola itu adalah punya keberanian, punya mental yang kuat, berani menerima tanggung jawab. Yang kedua, berani komitmen di dalam melakukan tanggung jawab itu dengan taat dan setia. Waktu Yusuf menjadi seorang gembala, dia lakukan juga hal-hal yang lain yang harus menjadi kewajibannya. Pada saat kakak-kakaknya pergi menggembalakan, ya di dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai dengan 17, Yakub papanya bilang, kamu susu kakak-kakak kamu tuh. Dia katanya menggembalakan. Tolong lihat di sana. Dia pergi. Ketemu kakak-kakaknya, walaupun tidak diterima, karena dia berkomitmen melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh papanya, dia tetap lakukan itu. Enggak mundur. Dia komitmen dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. Waktu dia menjadi pegawai Potifar, ya, kemudian istrinya mulai ganggu-ganggu dia. Dia ambil tindakan apa? Dia jauhi perempuan itu. Dan dia ingatkan bahwa kepada tante Potifar ini, supaya engkau jangan ganggu aku. Semua diserahkan kecuali engkau. Dan dia melakukan itu dengan penuh ketaatan. Karena itulah yang diberikan oleh Potifar sebagai tanggung jawabnya. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Lebih dulu baru lakukan hal yang lain. Kadang-kadang kita suka terpengaruh. Kita ngerjain kerjaan orang. Kita sibuk dengan kondisi orang. Tapi kita tidak pernah memperhatikan kondisi kita. Kalau ngomongin orang, itu sampai mata meram-meram. Tapi gak pernah mau dikoreksi untuk dirinya sendiri. Gak pernah mau komitmen menjadi orang yang bertanggung jawab dulu. Baru mengarahkan orang untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya. Yusuf tidak seperti itu. Pada saat dia ada di penjara bersama-sama dengan pejabat, juru minum dan juru roti itu. Dia komitmen, dia layani itu. Di dalam ayat yang ke-6b dari pasal, ayat 3 dan 4, ya, Kejadian pasal 40 dikatakan, untuk waktu beberapa lama, artinya bukan sehari 2 hari loh. Dia layani itu dengan komitmen, apapun yang diperintahkan oleh orang yang berotoritas, dia lakukan dengan taat dan setia. Kalau kita sudah menikah, komitmen dong dengan pasanganmu. Jangan komitmen sama perempuan sebelah. Saya lihat ini hal-hal seperti ini masih banyak keluarga yang dirusak. Karena sudah dianggap hal yang biasa. Kalau engkau punya anak, komitmen dong. Didik anak itu sesuai dengan firman. Karena engkau adalah orang tua Kristen. Kalau engkau orang Kristen sendiri di rumah, komitmen dong untuk menjadi saksi. Karena itu tanggung jawab kita. Dan lakukan itu dengan taat dan setia. Ikut aturan Tuhan, setia kepada Tuhan. Apalagi buat kita para pelayan, komitmen. Kalau Tuhan berikan tanggung jawab pada kita untuk melayani. Dan Tuhan sudah memilih menentukan kita untuk jadi pelayan Tuhan. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Ini merupakan pernyataan Paulus kepada jemaat Filipi tentang komitmennya sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Dikatakan Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi kita harus pahami ya tentang bagaimana seharusnya mental kita menghadapi kondisi kehidupan ini sebagai pengelola kehidupan ini. Ingat, kita hidup ini cuma untuk kelola. Selesai kita harus tanggung jawab, itu aja. Simple kok hidup ini. Don't worry, be happy. Tapi kita harus lakukan itu dalam kebenaran. Jangan asal-asalan. Karena kita hidup punya aturan. Yang memberi peraturan adalah pribadi yang sangat menjamin kehidupan kita. Kalau kita mau berkomitmen melakukan tanggung jawab kita. Dan ini adalah mental yang benar dari seorang pengelola. Haleluya. Haleluya. Kalau di sampingmu ada suamimu, colek dia. Bilang gini, tanggung jawab ya. Ini tanggal berapa sih ini? Baru tanggal 7. Suami juga colek istri. Tanggung jawabnya baru tanggal 7. Jangan tanggal 7 udah minta lagi. Ya. Padahal kan mestinya paling enggak tanggal 11-belasan gitu toh. Ayo, komitmen. Komitmen. Anak-anak sama papa mama itu apapun keadaan mereka, tanggung jawab kita adalah menghormati mereka. Kalau mereka sudah sepuh, sudah nggak bisa apa, tanggung jawab kita apalah? Menghantar mereka, memelihara iman mereka, memperhatikan mereka. Kalau boleh usul yang di atas, yang di bawah, kalau kita sudah punya mama yang sudah tidak bisa apa-apa, jangan taruh di rumah sakit, jangan taruh di panti jompo. Dia yang melahirkanmu, dampingi dia sampai Tuhan panggil. Yang setuju katakan amin. 37 orang cuma. Yang setuju katakan amin. Ya, orang-orang tua juga harus ngerti. Ya, kita kan masih ingat dong orang-orang tua, pelihara anak kan gak gampang tuh. Ya. Waktu kecil ngerepotin, udah remaja mereka sok tahu. Ya. Udah kerja mereka cuekin kita loh. Kadang-kadang dia punya mertua aja dia gak tahu namanya. Jadi orang tua juga harus tahu penderitaan anak-anak. Ya, jangan banyak nuntut juga. Jangan tunggu tanggal 20 itu WA sampai puluhan kali. Mama pengen bakso nih, lu dari kajian belum? Jangan cuma itu yang direpotin. Kita harus komitmen dengan tanggung jawab kita di masing-masing tempat. Ya, ingat hidup adalah Kristus, hidup adalah kerja menghasilkan. Mati pasti menguntungkan. Haleluya. Semangat ya. Yang ketiga, yang terakhir. Mental seorang pengelola itu harusnya mental yang didasari oleh hati yang penuh dengan keberanian. Ya. Tapi berani bukan saja soal tanggung jawab, menerima tanggung jawab. Dan bukan cuma menerima sesuatu atau melakukannya dengan komitmen, setia dan taat. Tapi lebih daripada itu, kita harus berani bayar harga, berani berkorban. Kalau mulai pacaran saja nggak berani berkorban, kasih tanda contreng. Di belakangnya tanda tanya, bener nggak ini untuk saya? Baru kenal aja udah ngerepotin, kita tanda tanya tuh. Kalau kita mau jadikan seseorang sahabat kita harus berani bayar harga. Haleluya. Kita bersahabat sama orang tuh pasti ada harga yang mesti kita bayar. Karena enggak semua orang bisa nyenengin kita. Apa harga yang kita mesti bayar? Kita mesti sabar. Kita mesti sabar.
Ngadepi semua kondisi dari manusia. Beberapa kasus yang pernah saya tangani, orang yang paling kecewa dalam hidup ini adalah ketika orang yang diharapkan, orang yang dicintai, orang yang dihormati mengecewakan dia. Itu yang paling menghancurkan hati seorang manusia. Entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu pelayan Tuhan, entah itu pengerja, entah itu pengusaha, entah itu pekerja. Biasanya kalau dia sudah kepentok dan rasa kecewa dengan orang-orang yang ada di atasnya, yang berotoritas, itu biasanya kekecewaannya gak gampang hilang. Itu bisa tahunan bahkan. Itu yang membuat mental orang jadi tidak kuat. Ya. Yusuf tidak seperti itu. Tuhan sudah berikan visi melalui mimpinya. Dia tahu apa yang harus dia bayar sebagai harganya untuk mencapai itu. Makanya pada saat dia menjadi gembala, dia menerima ketika saudaranya benci dia. Dia enggak dendam pada saat dia dijual. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai dengan 17 dicatat di sana bahwa Yusuf enggak diorangin pada saat itu. Dan pada saat dia menjadi pegawai Potifar, waktu di penjara, waktu menjadi penguasa pun dia tetap memiliki mental yang kuat. Hari ini semua ajak kepada kita. Yuk perhatikan mental kita. Supaya kita menjadi pengelola-pengelola yang baik. Dan Tuhan disenangkan melalui kehidupan kita. Ingat, kondisi tidak boleh mengganggu tugas kita sebagai pengelola. Untuk itu jaga hati dan pelihara mental kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba tidak tahu keberadaan, kerohanian, hati, pikiran dan perasaan setiap kami yang hadir. Namun hamba tahu kami semua memiliki kerinduan untuk menjadi orang yang berhasil. Dan juga kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang memampukan kami untuk memiliki mental yang benar, mental yang kuat, mental yang benar-benar menjawab kehidupan kami sebagai pengelola kehidupan ini. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan, dan banyak orang yang diberkati. Jika ada di antara kami Tuhan yang punya masalah dengan hal ini, hamba mohon ya Roh Kudus, jamahlah setiap kami. Jamah setiap kami Tuhan. Bahkan jika ada di antara kami yang mulai kering, penuhi kami kembali. Agar kami boleh menjalani tanggung jawab kami sebagai seorang pengelola yang baik. Dan kami boleh memiliki hidup yang punya nilai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan hidup kami tidak sia-sia. Terima kasih Bapa buat waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kesempatan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman. Sekali lagi Tuhan berkatilah apa yang hamba telah sampaikan. Karena pada saat hamba berhenti berbicara, hamba tahu yakin Roh Kudus akan berbicara terus. Karena Allah sayang kepada kami sekalian. Berkatilah gereja ini. Berkatilah pelayanan di gereja ini. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Pakai mereka dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Kasih karunia Tuhan limpahkan. Pengurapan-Mu Tuhan limpahkan. Sehingga melalui kehidupan para pelayan Tuhan di tempat ini. Banyak jiwa yang terus dijangkau, didewasakan. Dan Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Berkati oleh firman yang menguatkan dan mengingatkan kita. Lalu pada pukul 12 siang ibadah Youth Sunday Service. Untuk hadir di dalam ibadah WBI di gedung 52 lantai 2.
Shalom jemaat Tuhan, kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Allah selalu menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Youth Sunday Service akan dilaksanakan di gedung 52 lantai 2 pada pukul 12 siang. Kita akan sama-sama belajar tentang bullying dan akan dilayani oleh Ko Daniel Darmawan. Pada hari Rabu 11 September 2024, para wanita kembali diundang untuk hadir di dalam ibadah WBI di gedung 52 lantai 2 pada pukul 5 sore. Ibadah kali ini akan belajar tentang bercahaya seperti bintang yang akan dilayani oleh Ibu Winis. Kemudian pada hari Kamis 12 September 2024, ibadah doa akan kembali dilaksanakan di gedung 35 pada pukul 5 sore. Pada hari Minggu 15 September 2024, ibadah raya akan kembali dilaksanakan di gedung 52 lantai 3 pada pukul 8 pagi. Kita akan sama-sama belajar tentang level up, kemudian disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan di gedung 52 lantai 2. Anak-anak akan belajar tentang Tuhan mengasihiku. Kemudian pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan dilaksanakan di gedung 52 lantai 2. Ibadah kali ini akan belajar tentang stewardship yang akan dilayani oleh Ciwis. Kemudian untuk komunitas usia emas pada bulan ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2024 pada pukul 9 pagi. Temu Kompas pada bulan ini akan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 6:30 malam. Ibadah kali ini akan belajar tentang hidup tenang tanpa hutang yang akan dilayani oleh Bapak Sandi Sujak. Sekian informasi untuk sepanjang minggu ini. Tetap jalani minggu ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya jemaat Tuhan diberkati dan merenungkan kebenaran firman yang telah didengarkan hari ini dan bisa menjadi pelaku kebenaran firman di dalam setiap kehidupan kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi Prayitno atas kebenaran firman yang dibawakan. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun Pak Budi melayani. Saat ini kita mau mengucapkan selamat datang bila ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini dan belum memiliki gereja tetap, bisa mengikuti ibadah ini setiap hari Minggu jam 8 pagi ya. Hari ini kita mau memberikan persembahan. Persembahan dilakukan 2 kali buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online, bisa memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun rekening gereja kita yang ada tertera di layar. Sebelum masuk ke dalam persembahan, kita mau masuk di dalam doa. Terpujilah Tuhan kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya ada iman yang diperbaharui kembali dan mengingatkan kami kembali akan panggilan kami ya Tuhan. Akan hidup kami sebagai umat yang telah ditebus oleh-Mu ya Tuhan. Kami saat ini ingin memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya dari berkat yang Tuhan sudah nyatakan, berkati dalam kehidupan kami. Kami bisa memberikan untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Dan kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap memberi terima kasih ya Tuhan. Amin. Haleluya. Pujian dan syukurku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada
persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, lanjutkanlah kehidupanmu dengan membawa berkat, sukacita, damai, sejahtera Allah yang melimpah. Lewat berkat Bapa Surgawi, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, kuasa, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajar Tuhan.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang kau